You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa Surgawi, terima kasih banyak karena Tuhan sungguh baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali hari ini kami bersyukur kami boleh sama-sama datang dalam ibadah kami dan merindukan Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Secara khusus bagi Revin dan Mei, di dalam mereka akan melanjutkan perjalanan kehidupan mereka di babak yang baru yang Tuhan bentangkan di hadapan mereka. Namun juga bagi semua kami yang merindukan terus berjalan dan dipimpin oleh Tuhan. Berkati waktu ini, pakai hamba-Mu yang terbatas menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas, dan kami semua untuk boleh sama-sama makin mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur, permohonan kami, menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Selamat siang ya, habis makan lupa waktu. Oke, iya, hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memimpin ya, tentunya kehidupan semua kita, tapi secara khusus buat Revin dan Mei memasuki tahapan yang baru dalam kehidupan. Hari ini kita akan melihat Mazmur 127, Mazmur yang singkat, dan ini Mazmur yang juga kita bisa lihat sama-sama hanya 5 ayat. Mazmurnya ditulis oleh Salomo, nyanyian ziarah Salomo. Jadi kita akan lihat sama-sama. Mari kita membaca bergantian. Saya akan baca ayat 1, teman-teman baca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayat yang kelima. Judul yang diberikan LAI adalah Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya pada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada samudera. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini Mazmur yang kembali menggemakan apa yang adalah judul yang diberikan LAI ya, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Kalau kita perhatikan ada 2 bagian saja, ayat 1 dan 2, bagian yang ke atas, lalu kemudian ayat 3, 4, dan 5, bagian yang 1. Memang menarik kalau memperhatikan kayak nggak ada hubungannya gitu ya. Apa hubungannya 1, 2, lalu tiba-tiba nanti 3 sudah bicara tentang anak-anak. Tetapi banyak penafsir juga mengkaitkannya nanti kalau kita perhatikan dengan Mazmur 128. Karena itu bicara soal rumah tangga, berkat Tuhan atas rumah tangga. Hal yang menarik lagi yang lainnya adalah ini adalah nyanyian ziarah Salomo. Sehingga para penafsir ada yang mencoba menggali mana rumah yang dimaksud. Kata rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dan apa kota yang dimaksud. Ada yang mengkaitkan dengan rumah itu, terjemahan aslinya adalah kata bait dalam bahasa Ibrani. Dan bait itu bisa terkait dengan rumah, bisa terkait dengan tempel. Dan ini mungkin juga karena Salomo yang menulis, dia sedang bicara tentang bait Allah. Dan kota yang dimaksud bisa jadi adalah Yerusalem. Namun terlepas dari itu semua,
Saya pikir ini adalah gambaran kehidupan setiap kita, di mana kehadiran Tuhan sebenarnya itulah sumber kebahagiaan. Mari kita lihat lebih dulu hal-hal yang di atas. Saya membagikannya mungkin begini ya, kalau bicara yang atas itu hal-hal yang physically, hal-hal yang lebih bersifat struktur. Kalau kita bicara rumah, ada dua yang biasanya digambarkan. Bahasa Inggris menggunakan istilah house dan istilah home. House itu bicara strukturnya, temboknya, bangunannya. Tetapi home berbicara relasi-relasi di dalam rumah tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ayat 1 dan 2, ada 3 kali muncul kata sia-sia. Kalau teman-teman perhatikan, dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Perhatikan istilah yang digunakan dalam terjemahan yang lain, sia-sialah usaha. Jadi ada usaha orang yang membangunnya. Bahkan dikatakan ada labor, ada kerja keras di situ. Ini bukan sekadar Mazmur ini tidak sedang bicara tentang orang yang cuman kerja biasa ya, tetapi waktu dia bekerja keras, tapi kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, sia-sia. Lalu kemudian dikatakan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Jadi kotanya bukannya tidak diapa-apain, betul-betul dikawal. Tetapi jika bukan Tuhan yang mengawal, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Waktu bicara juga soal makan roti, beberapa penafsir mengkaitkan dengan kutukan yang diterima Abraham lagi, sorry be. Kutukan yang kutukan yang diterima Adam. Ya. Ya. Kata yang digunakan itu sama, yaitu makanan, kamu akan bekerja keras untuk mendapatkan makanan dari tanah. Nah, itu dikatakan roti yang diperoleh dengan susah payah. Masih ingat kan istilahnya, dengan susah payah engkau akan mengusahakan tanah dari mana engkau diambil. Jadi, ini adalah gambaran betapa pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dan kiranya bagi kita, waktu kita bicara rumah, itu bicara protection. Mirip seperti kota. Ada pengawal bicara protection, bicara soal fasilitas. Bahkan juga waktu kita lihat ayat yang kedua, kita bicara soal prosperity, kebutuhan hidup sehari-hari yang dipenuhi. Kalau semua itu ada, keamanan, kenyamanan, fasilitas, bahkan juga kehidupan sehari-hari yang begitu luar biasa Tuhan sediakan, tapi kita tidak melihat Tuhan, sebenarnya itulah sebuah kesia-siaan. Teman-teman, kita semua pasti juga sudah bekerja keras. Kita juga bekerja cerdas sekarang ya, demi memenuhi kebutuhan baik itu rumah secara fisik, kita bisa tinggal di dalamnya. Kita bicara mungkin juga hal-hal yang mengawal hidup kita. Kalau mungkin zaman sekarang asuransi kita begitu ya. Kita juga mungkin bicara bagaimana mencari pekerjaan yang lebih baik, yang memberikan masa depan lebih baik. Kita bicara juga bagaimana bisa dapat penghidupan yang layak. Kalau nanti Tuhan kasih anak-anak, bagaimana sekolah mereka baik. Semua hal-hal yang kita rencanakan dan kita usahakan. Tetapi itu sia-sia tanpa kehadiran Tuhan. Jadi secara khusus bagi Mei dan Revin, yang juga akan memasuki tahapan baru dalam kehidupan, untuk juga mengalami begitu banyak hal yang pasti akan disediakan ke depan. Ingatlah baik-baik bahwa itu semua adalah dari Tuhan, dan karena itu juga harus dipakai bagi kemuliaan Tuhan dan juga membangun kehidupan yang memuliakan Tuhan sebagai sebuah rumah tangga. Ini menarik kalau memperhatikan ya. Dari unit paling kecil Mazmur ini bicara dari rumah tangga sampai kota, dan tentunya ini bicara sebuah bangsa.
Karena bicara bangsa, apa sih bangsa itu? Kumpulan rumah tangga. Dan betapa bahagianya ketika rumah tangga Israel pada masa itu mengingat bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Kadang-kadang kita mungkin pikir, ya, saya dapat pekerjaan baru, saya dapat pekerjaan yang baik, saya dapat promosi, saya dapat kehidupan yang lebih layak, saya dapat semuanya, ya, I achieve. Ya, saya berjuang, saya berusaha. Tentu di dalamnya ada usaha kita. Tapi Mazmur ini seperti memberikan peringatan kepada kita. Tanpa Tuhan, 3 kali dia pakai kata sia-sialah. Sia-sialah. Jadi gimana attitude orang Kristen seharusnya? Kerja keras, kerja cerdas, disiplin. Tapi ketika semuanya kita peroleh, ingatlah itu semua anugerah Tuhan. Jadi sederhana sekali waktu membicarakan Mazmur ini. Inilah semua hal-hal yang kelihatannya physically kita butuhkan. House itu Tuhan yang perlu hadir sebagai berkat terbesar di dalam setiap rumah kita. Apapun yang kita kategorikan rumah, ya, cukup makan, cukup minum, cukup protection, bahkan kotanya, lingkungannya, that is a house. God's blessings upon house. Tapi ayat 3 sampai ayat 5, teman-teman, kalau tadi house diterjemahkan rumah, saya coba lihat 3 sampai 5 ini pakai istilah biar gampang aja diingat, ya, home. Home itu bicara lebih khusus lagi, lebih tepat mungkin diterjemahkan rumah tangga. Jadi kita bersyukur, ya, rumah mewakili yang physically, tetapi juga ada rumah tangga. Di dalamnya ada relasi. Nah, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Jadi perhatikan bagaimana keluarga pun berkat di dalam rumah tangga itu juga adalah dari Tuhan. Buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Konteks masyarakat kuno Israel dengan konsep seperti juga banyak budaya, ya, banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak itu berarti kamu kalau ada musuh bisa bertahan. Jadi mereka melihatnya seperti itu, ya. Tetapi menarik sekali bagaimana hal yang begitu dibanggakan oleh masyarakat pada masa itu. Yang namanya anak-anak, yang namanya anak-anak laki-laki khususnya. Pemazmur mengingatkan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kalau kita bicara milik pusaka itu bagian yang paling penting, yang jadi istilahnya yaitu punyanya Tuhan beneran begitu. Meskipun sebagai orang tua kita merasa ini anak kita, tetapi dalam perspektif rohani kita diingatkan Tuhan memberi berkat atas rumah, God's blessing upon a house, your house, but also God's blessing upon our home. Di dalam rumah tangga, yang di dalamnya semua relasi yang baik terjadi, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau ke depan Tuhan memberikan anak-anak dalam kehidupan Mei dan Revin, dan kita semua yang mungkin juga menantikan, ingatlah bahwa itu semua adalah dari Tuhan. Jadi tidak ada hal yang terlalu tidak rohani untuk tidak kita bawa sama Tuhan, ya. Kadang-kadang kan kalau masalah kerjaan, bisa cukup makan siang ini gitu, ya. Bisa cukup protection, itu hal-hal yang kayaknya jasmania banget. Tapi di situ Tuhan ada. Dan di dalam hal-hal yang kelihatannya lebih rohani, ya, sifatnya relasional, antara keluarga, di situ juga Tuhan hadir. Jadi renungan hari ini saya beri judul sederhana, God's blessing upon a house, your house and also on your home. Jadi ingatlah, kemana kalian pergi, ya tentu kalian akan punya shelter, tempat tinggal gitu, ya. Udah ada tempat tinggal, ya. Pastiin, ya, Revin, ya. Teman kami dibawa jauh-jauh, nanti tinggal di bawah. Ya.
Jadi kadang-kadang jangan cuma sibuk mikirin house-nya ya, walaupun itu penting. Cari tempat makan yang baik ya, yang bisa beli beras. Orang Jepang sih makan beras juga ya, makan nasi juga kayak kita ya. Tapi sebenarnya jauh lebih penting lagi adalah relasi kalian berdua yang harus terus dibangun menjadi home yang akan welcome ya. Buat banyak orang juga, mungkin mereka yang udah pesen mau ke Jepang gitu. Ya, cari house yang agak gede. Supaya kalau kami datang kami menikmati home-nya. Ya, akhirnya ini melihat ya, teman-teman, saya nggak tahu pergumulan kita masing-masing apa. Ada yang mungkin sedang bergumul membangun house yang lebih kokoh. Mungkin mau studi lanjut, mungkin mau cicil rumah, mungkin mau ini dan itu. Ada yang juga mungkin house-nya saya punya, lagi berantem di dalam. Jadi lagi membenahi relasi-relasi. Kita tidak sedang membangun salah satunya, tapi dua-duanya. Dan indahnya bagi orang percaya, Tuhan hadir. Kehadiran Tuhanlah yang perlu kita pastikan menjamin house maupun home itu akan berlangsung dengan baik. Saya tutup dengan sebuah kalimat begini ya. Secara teologis Mazmur ini disebut Mazmur hikmat. Hikmat itu berarti sebuah pengajaran ya. Berbicara tentang hal-hal yang Tuhan berikan kepada manusia untuk membuat mereka bahagia. Rumah untuk tinggal, kota untuk keselamatan, roti untuk dimakan, anak-anak dan perlindungan warisan. Ingatlah, inilah pemberian Tuhan. Dan pada intinya jangan lupa ya, Dia memberikan kepada yang Dia cintai. Kalimat Dia memberikan pada waktu tidur itu satu shocking banget ya. Kita tidur itu waktu paling lemah dalam hidup kita. Tapi disitulah Tuhan memberikan kepada orang yang dicintai. Mazmur ini juga waktu saya persiapan bilangnya gini ya. Ada satu tafsiran bilang gini. Mazmur ini mengingatkan kamu. Yang malas, jangan malas. Tapi yang overwork, stop overwork. Karena apalagi kalau kita kayak kerja berlebihan karena takut gimana nih kalau nggak cukup, gimana nih kalau ini. Ini mau menunjukkan kamu mau bangun pagi-pagi, mau tidur larut malam. Kalau kamu hanya lakukan itu sebagai sebuah action dari kekhawatiran, tidak melibatkan Tuhan, gak ada gunanya. Jadi ya, yang mungkin juga merasa harus bekerja overwork, Mazmur ini memberikan ketenangan. Makanya disebut Mazmur hikmat. May dan Revin, selamat menjalani perjalanan bersama Tuhan. Jadi bukan Jepangnya ya. Walaupun itu juga ya. Ya bukan Jepangnya yang penting. Bukan di mana kalian tinggal, apa yang nanti akan jadi kebutuhanmu begitu ya. Bukan hanya hal-hal seperti itu yang sangat kita kejar, tapi kejarlah terus iman bahwa Tuhan hadir dimanapun kalian membangun rumah dan rumah tangga. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami juga mengejar kehadiran Tuhan di dalam keseharian kami. Sehingga dimanapun Tuhan izinkan kami hadir, kami ditempatkan, kami tidak pernah melupakan. Ini semua adalah anugerah Allah. Terima kasih, kami terus berdoa bagi setiap kami, khususnya May dan Revin, di dalam mereka memasuki babak baru kehidupan yang mungkin secara lokasi akan berbeda, secara situasi akan berbeda, secara kondisi jauh dari keluarga, sahabat-sahabat secara fisik mungkin juga akan berbeda. Tetapi kehadiran Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan kiranya mereka terus bergantung dan bersandar kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.